Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takin Aryama Ramadan Nuardias dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan 3 digit yang terakhir 095 dari kelas Praktikum D. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait kontrol PWM dan juga pembacaan encoder dengan Arduino ditambah dengan Simulink pada aplikasi MATLAB. Jadi yang pertama, langsung kita ke pembahasan PWM atau Pulse Width Modulation adalah metode pengaturan kecepatan pada motor DC dengan cara mengubah durasi sinyal high dalam satu periode. Nah, PWM sendiri itu digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC yang dimana motor DC merespon tegangan rata-rata dan bukan perubahan on-off-nya. Nah, lalu pada PWM sendiri ada duty cycle yang menentukan daya yang masuk ke motor. Nah, di sini duty cycle terbagi menjadi dua, yang dimana duty cycle besar dan kecil. Dan apabila duty cycle besar, maka tentunya motor akan berputar lebih cepat. Dan jika duty cycle kecil, motor akan berputar lebih lambat. Nah, pada aplikasi MATLAB Simulink, nilai PWM nantinya akan diberikan melalui konstan atau slider. Lalu setelah itu akan dikirim ke pin PWM Arduino. Nah, berikut adalah tabel duty cycle dan juga tampilan gelombang yang akan dihasilkan serta efek kecepatan pada motor, yang dimana jika kita menaruh duty cycle sebesar 25%, maka pada tampilan gelombang sinyal high akan ditampilkan sementara sinyal yang low akan lebih panjang, sementara gelombang low akan lebih panjang dikarenakan kita menaruh duty cycle sebesar 25%. Nah, lalu untuk efek kecepatan motor tentunya akan berputar perlahan dikarenakan duty cycle-nya kecil. Nah, lalu jika kita menaruh duty cycle sebesar 75%, maka sinyal high akan ditampilkan lebih lama dibandingkan dengan sinyal low. Dikarenakan di sini kita menaruh duty cycle yang besar. Nah, tentunya dari duty cycle yang besar ini, motor nantinya akan berputar lebih cepat. Nah, lalu untuk rumus dari duty cycle sendiri itu adalah waktu high per total periode dikali 100%. Nah, lalu untuk pembahasan yang kedua itu adalah encoder, yang dimana encoder adalah suatu sensor untuk membaca posisi atau kecepatan pada suatu poros motor. Nah, encoder sendiri tentunya dapat digunakan untuk mencari nilai RPM dan juga mencari arah rotasi pada motor. Dan encoder sendiri juga menghasilkan dua sinyal pulsa digital, yang dimana dua sinyal tersebut adalah pin A dan juga pin B, yang dimana pin A di sini sebagai pulsa utama dalam pergerakan dan pin B sebagai penentu arah suatu putaran pada motor. Nah, lalu kita akan menjelaskan cara kerja dari encoder. Yang pertama, tentunya encoder akan menerima banyaknya pulsa yang terbaca dan menunjukkan seberapa jauh porosnya akan bergerak. Lalu yang kedua, kecepatannya nanti akan dihitung dari jumlah pulsa per waktu atau yang biasa kita sebut sampling time. Dan yang terakhir, nantinya Simulink akan mengolah sinyal dari si encoder menjadi posisi, yang dimana posisi nanti akan menjadi nilai akumulasi pulsa dan kecepatan akan menjadi perubahan pulsa per waktu. Nah, setelah saya menyampaikan materi tadi, setelah ini kita akan langsung pindah ke MATLAB untuk melakukan simulasinya secara langsung dan juga melihat hasilnya. Nah, namun sebelum kita ke MATLAB-nya, jangan lupa untuk mendownload Arduino packaging pada website MATLAB untuk nantinya akan digunakan pada simulasi kita kali ini. Nah, jika sudah mendownload packaging yang tadi, langsung diklik aja. Dan di sini jika sudah memiliki email, langsung masukkan emailnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung klik yang ini, next. Di sini biar tunggu untuk di loading sebentar untuk proses penginstalasian. Langsung kita skip aja. Nah, lalu jika sudah, kita langsung masuk ke aplikasi MATLAB-nya dan pilih yang command window ini. Lalu file yang tadi sudah di-download dari website MATLAB untuk packaging Arduino Simulink itu kita pindahkan ke sini satu persatu.
Nah, lalu jika sudah, kita keluarkan dulu was. Nah, lalu setelah itu kita ke Nah, lalu setelah itu kita pilih yang apps. Udah keluar. Satu lagi. Nah, lalu setelah itu kita cari yang run on hardware board. Sabar, ini kita bintangin dulu biar kelihatan. Klik. Nah, lalu kita pilih hardware yang sesuai. Kita pilih yang Arduino Mega 2560, teman-teman. Kita finish. Terus mana anjing? Lalu setelah itu kita ke hardware settings. Nah, lalu kita ke solver. Nah, kita ke solver detailsnya. Nah, untuk fix step size-nya kita ganti 0,001. Terus setelah itu kita ke hardware implementation. Lalu ini. Nah, lalu untuk set host com-nya itu kita ganti ke manually select. Lalu host com portnya kita ganti manually specific. Salah. Refresh. Ini. Salah. Oh, maaf, ini untuk set host com portnya kita pilih yang manually specify. Dan lalu setelah itu untuk host com port. Nah, kita ke replace manager, terus kita show hide device, terus kita cari ports. Nah, ini dia guys. Kalau juga data sudah seperti ini, sudah sesuai seperti ini, kita langsung apply. Ya, kita setelah itu kita
klik yang ini simulink support pages for Arduino ke advance. Nggak bisa ya. Lalu kita cari si PWM ini ya, taruh sini. Berapa ini ngentot. Slider tuh apa? Oh, ini slider namanya ya. Nah, nanti nilai dari konstan ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman. Nanti akan ter-apply ke si Arduino ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.